Jadi, maaf, ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan. Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh, haram. Ya, itu sudah panjang itu pakai mat supaya jelas. Ya, itu matnya mat lazim lagi gitu. Saya pakai 6 harakah. Haram, nggak boleh. Nggak boleh. Dokter bilang nggak sehat, bisa menyebabkan impoten, hipertensi dan seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar, foto. Saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Masya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Nggak bisa gimana? Haram, nggak boleh. Saudaraku banyak nih jus mangga, Masya Allah enak. Minum susu, makan wafer, banyak. Kenapa harus rokok? Rokok haram, nggak baik. Bau mulutnya nggak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam. Tidak ada manfaat, uangnya haram yang dikeluarkan. Tinggalin itu syaitan. Syaitan itu perbuatan syaitan. Saya sudah gitu aja, sudah banyak contoh saya kasih. Ingat kisah yang saya bilang itu hari Syekh sama seorang guru TK, guru SD di Saudi. Syekh, dari mana anda bilang rokok haram? Kata Syekhnya, firman Allah. Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Dia bilang, ya Syekh, tapi saya tidak anggap itu khaba'is, saya enggak anggap buruk rokok. Kata Syekhnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumahmu, kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang? Saya larang Syekh. Kenapa kamu larang? Katanya baik, gitu kan. Kalau perlu beliin mereka satu bungkus gitu. Sekalian anak bayinya kasih rokok. Kalau baik, gak baik. Dia sendiri tahu, gurunya untung berakal tuh. Dikeluarin batang rokoknya, dipatah-patahin, udah dibuang. Oh, sekarang saya tahu kenapa haram Syekh. Udah haram, gitu kan? Tidak boleh, ini bahaya. Apalagi lingkungan masjid, ini luar biasa ini. Ya, saya pernah dipanggil salah satu pertemuan, saya kaget ini. Pertemuan, maaf, kelas levelnya ulama Indonesia. Saya diundang oleh teman-teman, bahkan saya bahasakan dari teman-teman dari MUI. Saya ditelepon dari beberapa ormas, Ustaz Khalid tolong datang. Kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih. Butuh antum hadir. Baik, khalas, saya hadir. Subhanallah, saya hadir di satu Islamic Center besar, bagus, yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal nih. Saya kaget lagi sementara meeting, ngobrol, tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok. Mulai bakar rokok. Loh, ini para ulama ini gimana? Kelasnya di Indonesia ulama, merokok dia satu. Satu merokok, sana buka rokok lagi. Sana buka rokok lagi. Masya Allah gitu. Ini mulai menyebar nih, asap, lagi pecahin masalah umat. Wah, hebat sekali. Ini luar biasa. Lagi pecahin masalah umat, ngepul juga. Wah. Setannya ikut bisikin tuh. La ilaha illallah. Terdengar azan, sebelahnya masjid. Saya dibisikin sama yang undang saya. Ustaz, kita mau selesaikan dulu, nanti kita sholat berjamaah. Hah? Ajib. Azan tunda gara-gara meeting. La ilaha illallah. Saya nggak pernah datang seumur hidup lagi. Saya nggak mau datang udah. Saya tinggalin udah majelisnya. Ini apa ini? Gitu kan. Bagaimana mau menyelesaikan? Bagaimana Allah mau berkahi? Gitu kan? Nggak mungkin. Udah merokok ngepul di ruangan ini. Ini luar biasa ruangan. Bangunnya bagus, ber-AC. Tapi ya sudahlah. Qadarullah ma syaa fa'al. Semoga Allah kasih hidayah ya. Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik, tapi semoga Allah kasih hidayah. Gimana caranya kalau seperti ini? Kalau kita menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia, apakah hasil dari bagi hasilnya bisa dimasukkan, bisa dikategorikan halal ya, dibuat untuk makan? Ya insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya cuma mengatakan begitu insya Allah, karena saya tidak pernah terlibat menjadi Dewan Syariah, atau saya tidak pernah tahu secara khusus sistemnya, secara detail ya. Tapi selama ada Dewan Syariahnya, ada para teman-teman di situ, insya Allah yang faham masalah syariah dan mereka mengatakan itu boleh, setahu saya boleh, gitu kan? Jadi saya berbicara secara global, tapi secara khusus saya tidak bisa memberikan gambaran. Saya sering mendengar ceramah Ustaz di YouTube, tapi akhir-akhir ini kalau ceramahnya mulai menyinggung penjelasan mengenai apa ini? Syiah, tasawuf, suara selalu hilang. Sekedar masukan untuk selalu tetap di-update dan minta tolong jamaah yang punya kemampuan IT untuk membantu memberikan proyek setiap ceramah di-upload ke YouTube. Sebenarnya begini, ini Pak Diarto kebetulan ada di sini, bisa konsultasikan langsung. Jadi memang dulu kita di awal tim ini dibentuk, kamera kita masih sederhana, dan masih pakai kamera sederhana, dan kadang-kadang memang pada saat diupload pun itu
masih dengan sangat sederhana caranya, mungkin editingnya juga seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada teman-teman kita, alhamdulillah di antara kaum muslimin yang menyumbang, kamera-kamera kita sudah mulai berkembang dan mereka insya Allah juga punya andil di pahala. Dan sekarang cukup banyak, sering ada yang WhatsApp ke saya dan SMS, Ustaz ini kayaknya ada yang sudah tidak bisa di-download. Sebenarnya bukan tidak bisa di-download, lagi diedit, kan itu ditarik kembali sama teman-teman tim, kemudian diedit kembali dari awal dan baru ya dimasukkan kembali insya Allah. Ya mudah-mudahan kalaupun ada yang mau partisipasi silahkan. Anda mau pahala silakan, tinggal hubungin Pak Diarto, beliau selalu hadir di acara-acara kita dan tinggal konsultasikan atau bicarakan sama beliau. Saya mau tanya, apakah orang yang bertato itu tidak sah mandi wajibnya? Sah. Sah sholatnya, sah mandi wajibnya, sah zakatnya, sah puasanya. Dia berdosa karena tatonya dulu, gitu kan? Kalau dia sudah tobat Ustaz, tatonya gimana? Lebih baik dia hilangkan. Kalau dia nggak bisa hilangkan ya sudah. Taubat insya Allah sudah diterima sama Allah SWT. Dia berdosa karena perilaku tatonya dulu, karena itu kan merusak tubuhnya, gitu kan. Kalau dia bisa kembalikan, alhamdulillah itu jauh lebih baik, ya kan itu. Jadi sama dengan orang membersihkan kesalahannya itu sampai akarnya, itu lebih baik, gitu kan. Ada orang berobat masih ada bekas penyakitnya, tapi dia sudah berobat, dia sudah tinggalkan yang hal-hal yang membuat dia sakit, itu bagus saja. Tapi kalau orang tuntaskan penyakitnya sampai akar-akarnya itu lebih baik, seperti itulah. Jadi tetap sah insya Allah, yang saya tahu asal dia sudah taubat. Kenapa dalam sholat tahiyat akhir kaki kanan harus ditekuk? Ya itu perintah Allah. Perintah Allah, mau dijawab apa kira-kira? Saya pernah kasih tahu ya, kalau ada yang berhubungan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yang paling pertama imani dulu, jalankan dulu. Kalau ada hikmahnya baru kita ambil, gitu ya. Kenapa sholat duhur sama sholat asar dua-duanya 4 rakaat, padahal ini siang sama-sama? Kenapa gak jam 2 siang aja 4 rakaat? Loh Allah maunya begitu, Tuhan kita maunya begitu, ya sudah. Kenapa tahiyat angkat jari telunjuk? Kenapa bukan jari tengah? Ya nggak bisa. Allah maunya begitu, kan itu. Tuhan maunya begitu. Kitanya yang adaptasi, bukan kita tarik Allah untuk adaptasi dengan kita, enggak. Karena itu sistem ya, kita harus belajar. Memang begitu. Anda kalau kerja di perusahaan menyuruh, nah ini mungkin mudah difahami nih, menyuruh pakai baju putih perusahaan. Anda bilang nggak usah putih deh, bajunya hitam aja, gitu kan? Sama-sama rapi kok, nggak bisa. Perusahaan maunya putih gimana? Itu baju perusahaan, simbolnya harus sama. Kalau nggak dipecat, ya wajar Anda dipecat karena nggak ikut peraturan, gitu kan? Ini kalau sudah berhubungan sama pekerjaan, makanan cepat difaham, masya Allah. Apabila ada orang yang menjadikan badan kita sebagai sutra, apa harus menunggu orang tersebut selesai sholatnya? Bagaimana bila anak kecil yang lewat depan sutra? Ini sudah saya jawab tadi, anak kecil ya. Tentu saja lebih baik kalau Anda ada waktu berikan kesempatan, tidak usah berdiri dulu. Lebih baik kalau kita tahu di belakang kita ternyata ada orang sholat sunnah, kita memang tidak buru-buru, mungkin tunggu cuma 5 menit, 7 menit, ya sudah tunggu. Kita juga dapat pahala insya Allah. Jadi semua orang yang menjadi penyebab orang lain berbuat ibadah, dia dapat pahala. Sama juga gini ya, ini coba rapi berlalu lintas. Jadi kalau ada orang lagi mau lewat, kita lagi mau lewat juga. Banyak orang tidak mau ngalah. Ini pekah. Saya sering sampaikan di beberapa pengajian saya, kalau kita mengalah dengan niat memang mau mengalah, berbuat baik sama orang, insya Allah selama dia jalan duluan, insya Allah berapa jauh ban mobilnya jalan kita dapat pahala tuh. Kalau 2 mobil, 3 mobil mengalah, nggak apa-apa. Nanti ketinggalan Ustaz, insya Allah enggak. Orang yang buru-buru dengan orang yang memberikan jalan sama orang itu totonya sama aja sampai di lampu merah yang depan, gitu kan? Tergantung niatnya insya Allah. Apakah ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah asar? Jika ada berapa rakaat? Yang saya tahu ada qobliyahnya 4 rakaat. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in hafidha 4 rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kalau ba'diyahnya ini Allah alam, yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat sesudah asar, gitu kan? Tetapi ini lebih umum, ulama mengatakan masuk dalam khususiyatun Nabi SAW. Ini sholat khususnya Nabi SAW. Atau sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar waktu Nabi SAW kerjakan ba'diyah asar itu dan dilihat oleh sahabat, sebenarnya itu sholat qobliyah asarnya yang beliau terlewatkan, karena beliau pernah praktikin dalam hadis Bukhari yang lain kan. Beliau pernah habis sholat asar tiba-tiba langsung sholat sunnah lagi, habis sholat asar, sholat sunnah ya 4 rakaat.
Lalu beberapa sahabat tanya, ya Rasulullah, sholat apa ini? Ada wahyu baru turun? Maksudnya ini selama ini ada larang kami sholat ba'di asar. Kata Nabi SAW, ini ba'di duhur saya. Yang tadi saya tersibukkan dengan satu kaum yang punya hajat dengan saya sampai terlewatkan masuk waktu asar dan saya lupa. Maka beliau kerjakan setelah asar itu. Bagaimana etika ketika nama Rasulullah SAW diucapkan saat khutbah Jumat? Bilang SAW. Yang tidak jawab apa-apa itu tidak jawab salam, tidak jawab salawat, itu kalau lagi sholat, itu saja. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sholat ini dalam hadis Bukhari tidak layak dimasukkan perkataan apapun kecuali sholatnya. Jadi nggak ada jawab salam, tidak ada jawab salawat, nggak ada. Kalau kita habis salam ingat, ya kita mengatakan SAW dengan niat tadi. Kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau ingat, gitu kan? Kalau nggak ingat ya sudah, karena kita lepas daripada hukum, gitu kan? Kalau sholat maka hukumnya lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid mohon kasih tips jika Ustaz sholat apa yang dilihat di tempat sujud. Saya sering membayangkan tempat sujud saya seperti Ka'bah, kaligrafi Allah Subhanahu wa taala, membayangkan Allah bagaimana bisa. Namun tetap saja tidak konsentrasi, mendengarkan bacaan imam namun tidak tahu artinya. Jazakumullah khair. Enggak usah bayangkan apa-apa, sejadah saja biasa. Buka matanya, konsentrasi ke bacaan. Enggak usah menghayal apa-apa, enggak bisa mau bayangin Allah bagaimana. Mau bayangkan Ka'bah enggak perlu. Apakah dengan membayangkan Ka'bah kita akan khusyuk? Enggak, malah kemana-mana tuh. Nanti bayangkan juga orang tawaf, bayangkan juga orang pakai ihram. Enggak usah, ya sejadah saja, udah biasa. Kalau yang saya lakukan adalah saya biasa melihat, membuka mata saya di tempat sujud dan saya fokus ke bacaan. Sudah cukup itu insya Allah, gitu kan? Sudah cukup. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Jika tadi dibahas mudahnya seperti kita makan ayam, jangan membayangkan kambing. Lalu apa yang harus kita bayangkan ketika sholat? Fokus ke bacaan. Fokus ke bacaan. Itu contoh ya, contoh. Jangan bayangkan lagi kambing atau ayam gitu. Contoh saja. Jadi kalau kita mau fokus, belajar fokus itu konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jika ada 2 lembar uang kertas di dompet, 10.000 tua dan 1.000 masih muda. Mana yang harus dimasukkan ke kotak infak Ustaz? Apakah dinilai dari bentuk fisik uangnya atau nilai nominalnya? Nominalnya, keikhlasan pertama, nominalnya yang kedua, gitu kan? Nominalnya yang kedua tentu, nominal lebih besar. Jadi makin besar nominalnya maka makin besar pahalanya. Kecuali orang, kalau kita bicara hukum lain lagi, misalnya yang bersedekah 10.000 nggak ikhlas, gitu kan? Yang 1.000 ikhlas, nah itu lain lagi, gitu kan? Tapi tentu nominal, tentu diikuti sebelumnya dengan keikhlasan. Jadi keluarkan aja. Lain kali taruh 1.000 baru dan 10.000 baru, gitu kan? Iya. Maaf, ana mau bertanya tentang pembahasan dosa besar ke-12, masalah zina. Jika seseorang bertobat nasuha dalam hal zina di masa lalunya, apakah dia setelah bertobat ia harus minta maaf juga kepada pasangan yang dulu dizinainya? Misal ketika pacaran dulu pernah berzina, kemudian sudah putus dan saat ini sudah saling menikah. Mungkin maksudnya sudah menikah ya. Haruskah meminta maaf karena takut di yaumul mizan atau hisab nanti dipertemukan menjadi musuh? Tidak. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Yang minta maaf itu yang berhubungan dengan materi. Seperti ada materi seperti curian atau memang merusak nama baik, gunjing, ghibah, ya, fitnah. Nah itu baru minta maaf. Kalau zina enggak, gitu kan. Setahu saya tidak. Cukup taubat insya Allah. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya dan seluruh saudara di sini dan umat Islam yang sedang diuji dengan penyakit agar disembuhkan. Semoga apa yang Anda niatkan dan seluruh muslimin niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya terkena diabetes, divonis dokter ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka disarankan untuk cuci darah dengan operasi dipasang alat Avesan. Keluarga disuruh menandatangani surat operasi. Sebagai anak saya mewakili tanda tangan sesuai kesepakatan keluarga. Namun setelah operasi bukannya membaik, malah kondisinya semakin menurun. Ketergantungan dengan alat tersebut dan seminggu harus 3 kali cuci darah. Ada perasaan bersalah dalam hati saya melihat kondisi ayah saya sekarang. Ana berpikir karena operasi tersebut kondisi ayah semakin parah. Bagaimana menyikapi penyesalan ini dan bagaimana hukum operasi secara syariah, apakah dibolehkan? Jangan sesali diri Anda, itu qadarullah ma syaa fa'al. Sesuatu yang sudah terjadi setelah ikhtiar kita, bukan disengaja salah. Kita tanda tangan tadi memang kena permintaan dokter. Dokter juga punya ilmu dengan masalah itu.
Cuma mungkin melesetnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Karena semua penyakit, pertama Anda tidak terlibat dalam dosa itu. Yang kedua, operasi itu kalau memang dokternya jujur apa adanya gitu kan, dia bukan sengaja memang memusnahkan pasien ini, maka insya Allah dia berpahala, nggak ada masalah. Tinggal masalah bagaimana menghadapi orang yang sedang kena ujian. Ujian berarti jawabannya sabar, nggak ada yang lain. Sabar, pahala sabar datang dengan ujian. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan harta yang hilang, bangkrut usahanya, ada orang diuji dengan macam-macam. Ya, macam-macam. Dalam rumah tangga mertuanya yang rewel, anak mantunya yang jahat, dan macam-macam cobaan datang. Ya sabar. Apa itu sabar? Hah? Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Bukan duduk manis nggak cari jalan keluar. Oh ya Allah sudah takdirkan, saya disuruh sabar. Bangun flu, tiba-tiba sakit, ya sudah sabar. Sambil ikhtiar minum obat, kan gitu. Seperti itu, jadi ikhtiar. Sabar. Kalau saya melihat ini cobaan insya Allah, dan tentu berita gembira bagi setiap muslim, karena hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim capek, letih, gangguan orang, bahkan berduri menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Malah Masya Allah, mungkin subhanallah kita tidak tahu di darah ayah anda ini mungkin ada sesuatu yang haram, Allah mau bersihkan dengan cara itu. Kita nggak tahu, karena yang jelas semua penyakit, bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad berbunyi, kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak bisa diampuni, tidak cukup dengan istighfar, Allah uji dengan penyakit. Maka insya Allah itu akan jadi pembersihan. Lebih baik cobaan itu datang di dunia daripada di akhirat, gitu kan? Sangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Tidak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara Ustaz. Itu betul tulisannya begitu ya. Ketika kita menyinggung masalah poligami, saya coba survei, bertanya ke bawah, ke beberapa akhwat yang awam, belum mengenal sirah nabawiyah, bahkan untuk menyebutkan 9 istri Rasulullah SAW tidak tahu. Selalu mengatakan statement bahwa Rasulullah poligami kan menikahi janda-janda yang sudah tua, yang ditinggal suaminya syahid ketika jihad. Kalau mau poligami sana sama janda tua yang jelek, jadi bukan karena nafsu. Mohon penjelasannya Ustaz, bagi mereka yang belum mengenal istri Rasulullah, untuk menggambarkan secara singkat bahwa istri Rasulullah SAW bukan janda-janda tua, tapi bidadari pilihan yang cantik. Istri Nabi SAW yang 9, yang tua itu cuman 1 orang, Ummu Salamah, hanya itu. Yang lain semua tidak tua, gitu kan? Janda yang masih muda, Hafsah masih muda, Sofia masih muda, Juwairiyah masih muda, Maria Kiptia masih muda, semuanya masih muda itu. Umur-umurnya tidak jauh dari Aisyah radhiyallahu anha. Memang tidak ada secara detail disebutkan, tapi umur mereka pada saat menikah dengan Nabi SAW semuanya di bawah 30 tahun. Semuanya. Aisyah saja yang lebih paling muda gitu kan. Cuma Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Memang begitu. Tapi dalam masalah pernikahan tetap berlaku hadis Nabi SAW yang berbunyi, menikahlah dengan perawan, gitu kan? Karena dia akan lebih bisa masuk dalam kehidupanmu. Tentu banyak riwayat menjelaskan masalah ini. Anda bisa kembali ke buku yang saya pernah bawain, Mahkota Pengantin, gitu kan? Cuma saya sudah sering bahasakan, ikhwani dan akhwat, teman-teman laki-laki di sini, poligami itu adalah tingkat tertinggi level dalam pernikahan. Kalau kita mau melakukan poligami, dari sekarang dirancang, diprogramkan memang 3 tahun lagi saya akan poligami. Apa yang kita harus lakukan dalam 3 tahun? Ya buat planning, buat program. Bukan saya mau poligami malam ini besok nikah, bukan. Salah itu, gitu kan? Jangankan mau poligami, menikah dengan istri yang pertama saja tetap butuh planning. Beda orang yang merancang pernikahannya dengan orang yang belum, gitu kan? Kalau dia sudah rancang sebelumnya, 3 tahun lagi saya mau nikah, sekarang sudah mulai pikir bagaimana ada tempat tinggal sendiri, mulai ada kendaraan sendiri, pendapatan nanti kalau menikah begini, sudah ada rancangannya, kan gitu. Jadi bukan nanti nikah baru kemudian ya nyari-nyari tempat, bingung, pindah-pindah. Bukan tidak boleh ya, tapi beda orang yang planning dengan tidak, kan gitu. Orang yang programin. Jadi kita program 3 tahun. Nah yang perlu kita lakukan adalah 2 hal, persiapan diri kita dan persiapan si istri. Persiapan diri kita adalah persiapan, ingat, orang kalau menambah pasangan hidup butuh ekstra tenaga, ekstra pendapatan, ekstra waktu ya. Ingat, haknya istri kalau berpoligami mabit, malam.
Jadi bisa saja pada saat orang poligami, dia ke istri yang satunya, itu dia tidak tidur. Bisa saja. Besok dia mau kerja nih, itu konsekuensinya. Kena haknya si perempuan. Dia mau diajak tidur, mau diajak ngobrol, mau itu haknya dia. Nggak bisa, mabit. Dan nafkah itu dua hal nggak bisa dibantah. Harus ini, gitu kan? Kecuali dia memang yang tanazul, udah nggak apa-apa malam ini nggak datang ke saya misalnya. Itu haknya dia, nggak bisa. Itu ekstra semua. Ekstra waktu, ekstra biaya, ekstra kekuatan fisik, ekstra. Jadi kalau antum laki-laki ini terbiasa dengan tidur yang banyak, itu susah poligami itu. Nggak bisa. Memang nggak bisa, susah. Karena nanti akan susah, nanti kita kondisi capek gitu. Nggak mungkin, gitu kan. Sisi yang lain, kita persiapkan juga istri. Istri dipersiapkan. Berikan bekal-bekal buku agama, berikan pemahaman tentang agama, sehingga keimanan dia juga bisa seimbang. Sampai pada level itu nanti. Seperti saya jelaskan kemarin, kalau target kita angka 10, maka kalau kita nggak capek angka 10, kita minimal 9 dan 8. 3 tahun lagi itu sudah mendekati kunci kesuksesan. Akan bisa insya Allah. Akan bisa, asal diplanningkan, diprogramin. Ini bukan asal jalan gitu kan. Tapi memang kita punya program. Sama begini, kalau kita kerja di kantor, jabatan yang sama, pendapatan yang sama, tapi ditambah job kerjaan. Gitu loh. Itu orang berumah tangga lagi, karena dia tambah. Kalau antum siap silahkan jalankan, gitu kan? Silahkan. Tapi ingat, jangan menambah job kerjaan ekstra, kerjaan pokok ditinggalkan, nggak boleh. Ada orang banyak subhanallah ikhwah gitu, asal ini kan poligami Islam perintahin, kalau kau tidak terima terserah. Bukan itu. Itu boleh dibahasakan kalau dia menolak mentah-mentah poligami, tidak mau, itu bukan agama misalnya. Itu lain, kita jelasin sama dia, nggak boleh dia nolak. Itu kan hukum kan nggak boleh. Kemarin subhanallah ada yang tanya kepada saya di Wisol waktu saya live Ahad kemarin, judulnya Anda Bertanya Kami Menjawab. Setiap Ahad malam alhamdulillah saya tampil jam 8 sampai jam 10. Ada satu ibu tanya, Ustaz, bolehkah saya minta cerai karena suami saya poligami? Itu setengah jam saya bicara masalah poligami. Nggak boleh ibu minta cerai. Dengan alasan apa minta cerai? Apakah suami ibu melakukan perbuatan yang haram? Kalau kita masih SD, nggak ngerti pelajaran orang kuliah, jangan kita bilang, oh saya nggak ngerti, udah tidak usah dipelajari. Enggak, kita belajar, berusaha sampai kita nanti memahami di tingkat kuliah itu, gitu kan? Jadi kita lakukan itu untuk nasihat wanita, dia nggak boleh nolak. Si laki-laki harus punya persiapan, dia harus bisa bagaimana antum bisa meyakinkan si istri ini supaya bisa nerima. Jangan bilang istri saya susah, enggak, pasti akan bisa, gitu kan? Dengan cara didoakan, dikasihkan bekal-bekal ilmu. Apa yang membuat dia ragu kira-kira? Dia merasa nanti kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ya berikan keamanan di situ. Berikan keamanan, tidak akan ada perubahan. Tidak akan, memang betul. Dan tunjukkan komitmen sebagai laki-laki memang tidak berubah. Memang begitu. Baru bisa, gitu kan? Insya Allah. Dan saya beritahukan begini. Kalau misalnya Anda laki-laki ini sudah niat memang, insya Allah. Niatnya bukan karena mau pamer, bukan karena berbangga-bangga saya punya sekian istri, niatnya karena sunnah Nabi SAW dan sudah diplanningkan, Allah mudahin. Seperti kalau kita mau haji, saya mau haji 3 tahun lagi, mulai sekarang nabung, itu nanti Allah mudahin tuh, 3 tahun lagi insya Allah haji. Begitu, dan semua teman-teman, para masyayikh, para ulama yang poligami memang di-planning sama dia, diprogramin, emang saya akan poligami. Mungkin tidak usah secara khusus nyari pasangan. Subhanallah, kita kalau sengaja cari pasangan tuh susah. Nggak usah nyari, nanti datang, Allah kasih opsi. Ada tiba-tiba orang yang begini, ada orang yang begini, nanti akan sampai sendiri di situ. Levelnya akan sampai di situ, gitu kan? Jadi nggak usah khawatir tentang masalah ini. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi salah kalau ada persepsi menganggap istri Nabi SAW semuanya tua-tua dan jelek. Ini bahaya. Nggak boleh ini menghina ummahatil mu'minin. Mereka sangat terkenal. Ya. Nabi SAW dipilihkan, kata beliau, saya dinikahkan oleh Allah. Sabda Nabi SAW itu. Artinya Allah yang pilihin tuh istri-istri Nabi. Nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Ya. Ada seseorang ketika berwudu, pas membasuh kepalanya, dia hanya menyiram di keningnya saja, tidak sampai ke atas kepalanya. Apakah sah sholatnya? Yang saya tahu insya Allah sah ya. Insya Allah sah. Karena yang merupakan rukun dalam wudu adalah telapak wajah dan siku, tangan dan siku, gitu kan? Yang Anda lakukan kalau tayammum. Itu rukun mutlak, nggak ada khilaf di antara ulama. Kalau telapak tangan, kumur-kumur, hidung, kepala, kaki ini masih dimasukkan dalam kategori umumnya ulama bilang sunnah muakkadah. Yang itu, sunnah muakkadah. Insya Allah sah.
Tapi tentu lebih baik dia lakukan dan dia belajar ya. Kalau Anda lihat ingatkan, Pak kepalanya belum kena gitu, dibahasakan. Teman saya ayahnya telah almarhum, tapi teman saya sudah tahu sunnah yang tidak ada dalil tentang tahlilan, tapi keluarganya tetap saja melakukan acara tersebut. Apa yang harus teman saya lakukan agar tidak dibilang ajaran Wahabi? Dan apakah boleh diam di tempat pintu masuk hanya untuk menyambut salam dengan tamu yang tidak mengikuti ritual? Tolong masukannya Ustaz. Sudah sering saya bahasakan ya gitu. Jadi kita tunjukkan sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang meninggal, kita datang bertakziah. Kalau keluarga kita meninggal, kita siap menyambut tamu, nggak apa-apa. Kalau ada sesuatu pelanggaran, sampaikan. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nggak usah khawatir dikatakan Wahabi itu, nggak perlu khawatir. Kenapa sih? Kenapa kalau dikatakan Wahabi itu ada apa? Dan Wahabi itu bukan istilah bagi orang yang ikut sunnah, sebenarnya itu istilah oleh orang-orang Syiah yang memang sengaja mencari satu istilah agar orang muslimin umumnya, kaum awam ini khawatir dan ketakutan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena Wahabi cirinya berjenggot, tidak isbal, kalau azan ke masjid perempuannya pakai cadar, emang begitu gitu kan. Jadi orang dibuat takut dengan istilah itu. Anda kalau tidak, dan itu tidak benar, istilah Wahabi nggak benar, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak usah tersinggung dengan istilah itu. Mereka mau bilang ini Wahabi, ini bukan Wahabi, ini mengikuti sunnah Nabi, gitu kan. Saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah bolehkah saya berdiri di pintu nyambut karena misalnya orang tua saya meninggal, ya kalau kita bisa berikan masukan, alhamdulillah. Kalau enggak kita sambut umum. Yang sunnah kerjakan, menyambut tamu, gitu kan. Kemudian menerima doa-doa mereka kalau mereka doakan, mereka memberikan makanan kita terima. Yang lain yang haram, yang memang tidak ada sunnah, jangan dilakukan. Hanya itu saja, gitu kan. Itu yang saya tahu. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja sampai malam? Ya saya tidak ngerti malamnya apa nih. Maksudnya kalau lembur sampai pagi malam ini memang makruh ya. Ini makruh. Nabi SAW disebutkan dalam banyak hadis riwayat Abu Daud, bahkan Abu Daud rahimahullah menghususkan bab khusus, kalau saya tidak salah di jilid 7 dan 8 kalau tidak salah di Abu Daud, saya pernah pelajari waktu di Madinah dulu, bab khusus bab nahi anis samr, larangan begadang. Jadi dalam Islam itu tidak boleh begadang kalau tanpa udzur, tidak boleh. Nabi SAW melarang ya para sahabat untuk samar, memang begitu. Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan melarang para kaum muslimin untuk begadang, gitu kan. Jadi tidak boleh begadang. Dan Nabi SAW kadang-kadang melewati waktu habis sholat isya sampai di awal malam. Kalau kita awal malam jam 11 malam itu kalau ada hal-hal yang penting, seperti misalnya memecahkan perkara kaum muslimin, gitu kan. Ada orang yang sedang meninggal diurus jenazahnya, ada takziah yang memang harus menghadapi keluarga orang, datang ke rumah orang yang meninggal, dan itu seterusnya, itu hal-hal yang secara syar'i. Tapi kalau enggak, iseng aja, duduk-duduk buang waktu percuma, itu enggak boleh memang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau setiap malam keluar membawa cambuk dan keliling di kota Madinah. Kalau ada yang kumpul-kumpul enggak ada gunanya, ditanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau tidak ada udzur syar'i, dicambukin sama Umar, pulang. Apakah kalian di sini begadang, buang-buang waktu sehingga sholat malam kalian ketinggal, sholat subuh kalian ketinggal? Suruh bubar sama Umar. Tapi kalau dikatakan, oh kami lagi takziah, kami lagi urus jenazahnya ini, oh ada si fulan lagi sakit, sama Umar dibiarin, malah Umar ikut radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada udzur syar'i boleh, kalau enggak maka jangan ya. Kalau pekerjaan ini memang darurat, Anda dapat shift malam, apa boleh buat, memang cari nafkah, nggak apa-apa insya Allah. Itu masuk dalam hal yang tidak apa-apa. Tapi kalau setiap malam saya sarankan jangan, gitu kan. Karena memang ini waktu Allah siapkan untuk istirahat, cari pekerjaan yang pagi. Amalan apa Ustaz agar iman tetap naik? Perbanyak amal soleh. Pertama majelis ilmu, kemudian aplikasikan dengan amal soleh dan bentuk komunitas. Itu saja yang saya anjurkan, gitu kan. Jadi selalu majelis ilmu seperti ini hadirin. Kalau nggak bisa hadir, dengarin ceramah-ceramah yang ada itu. Alhamdulillah sekarang di YouTube, di macam-macam lah, DVD apalah, bisa macam-macam, bisa di-download, bisa diambil, bisa didengar. Teman-teman kadang-kadang juga ngirim ya beberapa cuplikan-cuplikan, itu bagus ya. Jadi ilmu, kemudian aplikasikan dalam amal soleh, azan, sholat, yang sudah kita tahu lah, kesempatan puasa-puasa, baca Quran, berzikir, orang semua sudah tahu ibadah-ibadah, tinggal dikerjain. Dan cari teman-teman yang soleh. Semua teman kita harus soleh dan soleha. Maksud saya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, soleh sama soleh, soleha sama soleha. Jadi cari teman-teman yang memang sholat malam, hadir di majelis ilmu. Kita kalau ngomong selalu ngomongin tentang ceramah Ustadz Fulan, materi ini, tafsir ini, sabab nuzulnya, sirah Nabi. Jadi hal-hal yang bermanfaat, gitu kan. Tentang kondisi muslimin di Palestina, itu yang dibicarakan, bukan masalah diskotik ini, karaoke itu, apa mall ini, baju ini, merek ini, sepatu itu, nggak ada guna-gunanya semua, gitu kan.
Jika sholat menggunakan sutra saf di depan kita atau orang di depan kita, kemudian orang itu pergi, apakah kita harus melangkah kaki ke depan mendekati sutra di depan? Apakah jika kita melangkah ke depan dalam arti tidak ada sutra lagi di depannya, sholatnya tetap sah? Tentu boleh ya, boleh dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi berbunyi, langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah yang datang untuk menutupi saf-saf yang kosong. Kata ulama dari hadis ini adalah orang melangkah. Dalam hadis lain dikatakan kalau imamnya beruzur, imam tiba-tiba batal wudunya, kan dia tidak boleh lanjutin sholat tuh, dia harus keluar ya. Maka yang di belakangnya menggantikannya dengan cara melangkah ke tempat imam. Jadi melangkah dalam sholat dibolehkan. Atau ada saf yang kosong, dia melangkah, dia menutup, itu dibolehkan dalam agama dan tidak batal sholatnya. Kecuali kalau antum berada di tempat tengah-tengah masjid misalnya, ada orang kita jadikan sutra depan kita, ternyata sutranya terlalu jauh gitu kan, mungkin bisa 5-6 saf, ya nggak usah, niatin saja. Tadi dalam beberapa mazhab Hanabila dikatakan tempat sujud kita seperti sejadah ini nih, ujungnya di depan tempat sujud kita sudah niatin itu tempat sutra saya, artinya orang lewat di depannya nggak masalah. Kalau nggak ada benda yang bisa kita taruh ya, kalau kita bisa taruh sesuatu, kotak, apalah, tas dan seterusnya, itu lebih baik. Bagaimana jika ada anak kecil yang bermain? Ini sudah. Jadi anak kecil nggak ada masalah ya, insya Allah nggak masalah. Mau tanya tentang doa kunut di masjid dekat rumah ana setiap kali sholat subuh pakai kunut. Ini sudah sering kita bahas ya. Mana yang lebih afdal Ustaz, mengikuti imam pada kunut atau tidak? Karena ada dalil tentang seseorang bertanya kepada bapaknya, wahai ayahku, apakah Rasulullah SAW ketika sholat subuh pakai kunut? Lalu ayahnya menjawab, tidak wahai anakku. Dan banyak dalil yang harus mengikuti imam ketika sholat. Tentu saya simpulkan begini, Imam Ahmad rahimahullah, beliau yang melemahkan hadis tentang kunut, dan beliau memang ulama hadis. Gurunya Imam Syafi'i ya, memakai hadis tentang kunut. Kunut itu bunyinya, hadis kunutnya itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal, gitu kan? Itu hadisnya. Imam Syafi'i menggunakan hadis ini. Imam Ahmad mengatakan hadis ini lemah, nggak boleh, karena dalam perawinya ada pembohong, gitu kan? Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada Imam Ahmad, muridnya, dia mengatakan, wahai Ahmad, apapun yang sampai kepadamu dari Rasulullah SAW sampaikan kepada kami, karena kamu lebih mengerti tentang hadis daripada kami. Imam Syafi'i fokusnya ke ilmu fikih, Imam Ahmad fokusnya ke hadis, gitu kan? Tapi Imam Ahmad juga mengatakan dengan lemahnya hadis ini hadis lemahnya bukan hadis lemah yang harus ditinggalkan. Artinya bukan hadis lemah yang lemah sekali dan tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang imam yang berkunut, maka dia ikut kunut. Dia ikut kunut, menjalankan, karena hadis yang menyuruh kita patuh pada imam, menjadikan imam sebagai imam kita untuk dipatuhi, itu lebih sahih. Maka didahulukanlah hadis ini untuk dijadikan sebagai tolok ukur. Allahu a'lam. Tapi kalau sholat sendiri antum boleh tidak kunut. Apa yang harus dilakukan apabila yang melewati sutra itu anak? Ini sudah. Bagaimana pelaksanaan sunnah rawatib di hari Jumat pada saat sholat Jumat? Apakah bisa dilaksanakan? Karena sebelum Jumatan mulai sepertinya tidak ada waktu cukup untuk sholat sunnah qobliyah. Setahu saya tidak ada qobliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat kemudian dia mandi junub, gitu kan? Kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangian yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan wangi, ya minyak di rambutnya. Kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain, memang sholatnya tahiyat masjid itu. Tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat, hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Apakah Rasulullah SAW mengerjakan sunnah rawatib? Sudah saya jelaskan. Apabila kita sholat di Nabawi, terutama di daerah Raudhah, di situ sering terjadi sutra kita dilewati banyak orang. Bagaimana solusinya?
Saran saya nggak usah sholat di Raudhah. Saran saya. Kecuali memang dalam keadaan ada waktu pelong, ada tempat luang, kita bisa sholat, tidak terganggu nggak apa-apa. Karena begini, mengkhususkan sholat di Raudhah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain di Masjid Nabawi ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Hadis Nabi yang berbunyi antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga, Raudhatun min Riyadil Jannah, ini perlu difahamin. Jadi kalau Al-Quran itu ada sabab nuzul, kalau hadis ada sababul wurud, ya. Sebab turunnya ayat ada, kalau kita tangkap itu kita akan faham maksud Allah di ayat itu. Kalau hadis namanya sababul wurud, sebab Nabi sebutkan hadis itu. Kalau kita faham ini kita akan tahu apa maksud Nabi SAW. Perhatikan khusus hadis tentang Raudhah ini. Nabi SAW waktu keluar dari rumah beliau ke masjid, karena rumah beliau bersebelahan dengan masjid. Begitu masuk, keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, langsung pintu masjid, langsung masuk, langsung tempat sholatnya beliau. Kebetulan waktu itu memang masjid Nabi hanya antara rumah sampai mimbar, nggak ada yang lain. Memang lokasi masjid waktu itu saja, antara rumahnya dengan mimbar Nabi SAW. Kata Nabi SAW waktu itu pas melihat, begitu masuk di masjidnya Nabi SAW, beliau lihat sendiri di masjidnya, ada sahabat lagi mengaji, ada yang lagi zikir, ada yang lagi sholat, ada yang lagi berdoa, semuanya ibadah-ibadah yang baik nih. Kata Nabi SAW, karena melihat perilaku-perilaku sahabat itu, antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Jadi ada sebab penyebutan hadis itu, karena perilaku-perilaku sahabat yang mulia tadi, bukan karena fisik tempatnya, gitu kan. Ini penting, dan hubungkan ini dengan hadis Nabi SAW yang lain, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahala, sholat di masjidku ini 1.000. Masjidku ini, Nabi tidak bilang di Raudhah, enggak, di masjidku ini. Artinya kata ulama, masjidku ini selama dia terus diperluas seluas apapun dan masih nyambung saf dengan satu imam, maka Masjid Nabawi, gitu kan. Maka kita sholat di saf yang sisi kanan, timur kah, barat kah, utara kah, tidak masuk di Raudhah pun tetap sama 1.000 pahalanya. Dan terlalu banyak hadis yang maudhu, maaf saya bahasakan, ini hadis dusta. Orang sholat di Raudhah akan diampuni sekian banyak dosanya dan segala, ini semua tidak benar. Akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Coba anda kembali ke kitab-kitab maudhu'at, hadis dusta, nggak pernah Nabi SAW sampaikan. Jadi jangan dikarang-karang saudaraku, akhirnya memaksakan diri masuk ke Raudhah, diinjak-injak kepalanya dan seterusnya. Tidak perlu. Sholat tahiyat masjid di seluruh Masjid Nabawi dan sholat di dalam Raudhah sama aja 1.000 pahalanya. Insya Allah sama. Tetap kita memuliakan Masjid Nabawi. Tetap kita menganggap Raudhah itu bagian yang dikatakan Raudhah memang masjid awalnya Nabi SAW. Tapi tidak ada seperti yang banyak disebarkan dari hadis-hadis palsu itu mengatakan ada fadilah khususnya. Allahu alam. Dan fahami tadi hadis tentang sebabul wurudnya, sebab disebutkannya hadis itu. Bagaimana solusinya apabila imam membaca surah Al-Fatihah super cepat? Apakah di kemudian hari saya hindari imam tersebut dalam sholat di masjid dan sholat di masjid lain? Tentu saja. Kalau dia ngaco bacanya ya jangan. Apalagi dia sholat jahar ya, sholat ngerasin suara. Subuh, maghrib, isya itu kan kita dengar. Kalau sholat duhur, sholat asar nggak ada kedengarannya gitu, nggak ada masalah. Karena kita wajib ingkar mungkar kalau yang kelihatan di depan mata, kalau nggak kelihatan nggak ada. Gitu ya. Jadi saya sarankan cari masjid lain. Lebih baik lagi kalau kita berikan masukan, lebih baik lagi. Pak Ustadz, sebelum saya tidur membaca doa di bawah ini. Apa ini? Bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta bi nabiyyika alladhi arsal. Baik. Selama 3 malam saya membacanya, tetapi setelah saya baca, tidur saya seperti diganggu syaitan. Saya lawan dalam mimpi saya dengan membaca ayat kursi, an-nas dan tasbih. Dengan sebisanya saya akhirnya bisa bangun dari tidur saya. Saya khawatir bila saya kembali baca pada malam-malam berikutnya hal serupa akan terulang. Mohon doa tersebut, maka doa tersebut tidak saya baca dan tidur saya tidak diganggu. Padahal sebelum saya tidur saya sholat 2 rakaat dan witir. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah saya teruskan doa tersebut? Itu waswas syaitan. Nggak ada hubungannya antara kita baca doa ini lalu syaitan ganggu. Kalau kita baca doa ini dapat pahala. Dan memang tidak ada jaminan dengan baca doa ini kita selamat dari syaitan, nggak ada. Doa ini sahih, riwayat Abu Daud.
Dua-duanya hadis sahih, gitu kan. Ini diamalkan. Tetapi doa yang dianjurkan yang bisa mengusir syaitan ada. Hadis misalnya mengatakan siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur dia akan dijaga dari syaitan. Hadis yang lain juga, dua-dua hadis Bukhari, berbunyi siapa yang membaca ya, ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardh sampai akhir, gitu kan, itu akan menjadi pencukup baginya. Kata ulama hadis, pencukup dari syaitan, nggak ada yang goda dia. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ditiup telapak tangan, diusap ke tubuh, ini insya Allah tidak akan terganggu. Kalaupun sudah dibaca itu dan ternyata kita lihat dalam mimpi syaitan datang mengganggu, dan seperti tadi saya melawannya dengan ayat kursi, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu berarti memang kebanyakan seperti ini indikasi Anda ada gangguan sihir. Dan biasanya justru itu petunjuk dari Allah. Kalau Anda dalam mimpi berhasil membacakan ayat dan meniup lalu dia mati benar tuh, berarti Anda selamat dari sihir itu. Biasanya indikasi sembuh seseorang yang kena sihir itu, selain dia diruqyah, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nanti dalam mimpi datang tuh, ada dilihat penyihir sama dia, atau dia dilihat syaitan, gitu kan, kemudian dia bacain ayat, begitu, gitu kan, begitu. Jadi memang kita melihat dalam mimpi kita, Allah SWT berikan, malah itu positif. Maka saya sarankan lanjutkan, jangan malah berhenti, gitu kan, jangan malah berhenti, tapi tambah dengan ayat-ayat tadi atau bacaan tadi yang saya sampaikan, ayat kursi, 2 ayat terakhir dari akhir Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali, ditiup telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh. Tentu yang diusapkan hanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ayat kursi sama akhir Al-Baqarah tidak ada perintah untuk ditiupkan ke telapak tangan. Bagaimana hukum sholat Jumat untuk teman-teman kita yang bekerja di anjungan lepas pantai pengeboran minyak dengan schedule 2 minggu atau 1 bulan berada di lokasi tersebut? Apakah sah apabila sholat tersebut dihadiri oleh kurang dari 40 orang ya. Ini dari Imam Syafi'i. Apakah teman-teman kita tersebut sudah digolongkan orang-orang yang keluar dari Islam ya? Tentu saja boleh, sholat saja. Sholat Jumat itu sudah pernah saya jelaskan, 2 orang saja sudah masuk wajib kerjakan Jumat. Hukum adanya sholat berjamaah 1 imam 1 makmum berlaku pada Jumat. Riwayat yang dipegangi oleh sebagian orang, saya tidak katakan ini Imam Syafi'i rahimahullah ya, karena saya tidak pernah temukan di buku beliau masalah itu, tapi riwayat yang menjelaskan 40 orang sholat Jumat adalah riwayat sahabat Nabi ya. Itu namanya, pernah saya sebutkan ya, ada sahabat Nabi dari Ansar yang masyhur ya, saya subhanallah tidak ingat sekarang namanya, tapi sahabat ini memang pernah mengumpulkan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah, beliau orang Ansar, beliau pernah waktu Nabi SAW masih di Mekah dan sudah ada perintah ya gitu untuk sholat Jumat, beliau mendirikan sholat Jumat di rumah beliau dan terkumpul sahabat dengan beliau 40 orang gitu kan. Tapi ini bukan tolak ukur, karena waktu itu kebetulan 40 orang pas yang ikut sholat Jumat, dan ini sudah saya jelaskan dalam materi sirah saya, bisa dilihat, diikutin pada saat materi sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi ini memang sah saja, insya Allah sah saja gitu. Dan sholat Jumat ini teman-teman sekalian permudah aja, artinya gini, sholat Jumat itu kalau kita kayak ini di lokasi-lokasi susah, berat gitu kan, maka kita bisa melakukan sholat Jumat dengan sederhana, 2 orang pun bisa, 10 orang pun bisa, berapa orang pun bisa, dan dipermudah. Permudah dalam arti kata, masuk waktu baru kumpul semua gitu kan. Kemudian naik 1 orang jadi khatib, dia azan, dia salam, kemudian khatibnya muadzinnya azan, kemudian dia mulai khutbah, dan khutbah mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, baca 2 kalimat syahadat, kemudian langsung masuk ke inti. Walaupun kata ulama membaca 1 ayat dengan terjemahannya, sebuah hadis dengan makna-maknanya sudah cukup, gitu kan, sudah cukup. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang khutbahnya dipendekkan dan sholatnya dipanjangkan. Dia boleh sampaikan itu secukupnya. Mungkin pakai kitab Riyadhus Shalihin kalau memang dia jauh, tidak ada seorang ustadz yang bisa ceramah, dia baca ayat hadisnya, dibaca terjemahannya, apa yang diambil hukum dari situ, insya Allah 5-10 menit sudah cukup. Kemudian dia tutup dengan duduk khutbah kedua, dia berdoa, lalu kemudian sudah iqamah sholat, dia sholat 2 rakaat selesai. Insya Allah rangkaian sholat Jumat itu bisa 20 menit, 25 menit sudah selesai gitu kan, bahkan mungkin bisa lebih cepat daripada itu. Bukan buru-buru digerakkan, tapi kita meringkas dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi sah saja insya Allah sholatnya.
Bagaimana jikalau kita sholat tapi memikirkan level-level sholat seperti yang Pak Ustadz rincikan dengan pembahasan barusan, apa tetap dapat pahala? Level-level sholat apanya mesti dibayangkan? Enggak, fokus bacaan saja, enggak usah bayangkan yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, fokus ucapan diucapkan, telinga kita mendengar, mata kita dibuka lihat tempat sujud, udah renungi maknanya. Kalau nggak ngerti maknanya, maka kita ikutin bacaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dengar dengan kuping kita, gitu kan. Ar-Rahmanir-Rahim kita dengar. Masa kalau dengar musik bisa konsentrasi, dengar Quran tidak bisa, gitu kan. Jadi gitu, seperti itulah. Jadi nggak usah bayangin apa-apa, nggak usah bayangin apa-apa. Tadi ada yang bayangin kambing sama ayam apa segala, nggak perlu, gitu. Apakah level-level tipe sholat tersebut berkorelasi dengan level-level dosa yang telah kita lakukan? Dalam artian level 5 itu dosanya sedikit. Iya tentu saja, karena itu memang ada hadis Nabi SAW, ya. Jadi dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kepada Allah SWT. Malasnya kita ibadah justru karena adanya dosa, salah satunya. Maka coba perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Saya punya pengalaman pribadi, pernah saya belajar waktu saya masih SMA kelas 3 di kota Madinah pada waktu itu tahun 1993. Kemudian saya di masjid kampus lagi menghafal materi balaghah. Memang agak sulit waktu itu materinya. Saya coba hafal nggak bisa, lupa terus. Saya juga kalau sholat, gitu kan, sering kadang-kadang tidak konsentrasi, lebih banyak menghayalnya. Subhanallah, ada teman dekat saya, Dr. Muhammad namanya, sekarang baru selesaikan S3-nya doktornya, adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya, gitu kan. Maka beliau datang ke saya dan mau mengajar. Waktu itu beliau tingkat 2 kuliah di kuliah hadis, ngajar saya. Sebelum buka buku balaghah itu, saya dari asar nih sudah baca nggak faham-faham, dari habis duhur malah, pulang dari kelas ujian saya baca sampai menjelang isya belum faham. Habis isya dia datang ngajar saya, terus saya tanya, akhi, apa sih sebenarnya penyebabnya? Saya kalau sholat nggak konsentrasi, baca buku nggak bisa hafal-hafal. Dia ucapin kalimat subhanallah menyentuh saya. Dia bilang mungkin kamu masih punya dosa. Padahal waktu itu saya masih kelas 3 SMA dan ini teman-teman perlu tahu ya, saya SMA itu di Madinah. Di Madinah itu nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, perempuan semua bercadar pakai jilbab. Hiburan kami itu dulu kampus, Masjid Nabawi, gitu kan. Kalaupun kita masuk ke mall, ke pasar-pasar nggak ada musik, beli kebutuhan. Kemudian pulang ke kampus, nggak ada celah yang kita katakan ada dosa kayak di Indonesia. Orang yang masya Allah SMA-nya di sini luar biasa kemana-mana, tapi itu saja masih cukup membuat saya tidak bisa khusyuk gitu. Lalu dia bilang, coba akhi, ente istighfar kepada Allah SWT, kemudian coba sholat, ya kan? Mungkin tujuan dia waktu itu mengajak untuk sholat taubat ya. Ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar, kecuali Allah ampuni dosanya. Maka saya astagfirullah wa atubu ilaih, saya berdiri, saya sholat, waktu itu 2 rakaat menghadap kiblat, subhanallah. Begitu saya salam, ini pengalaman pribadi, begitu saya salam, saya belajar dengan dia setengah jam, buku itu saya fahami. Setengah jam buku itu saya faham. Bahkan saya hafal hal-hal yang tidak saya hafal sebelumnya, yang sudah mungkin 6 jam saya belajar, gitu kan. Subhanallah. Saya jadikan patokan, ternyata memang dosa bisa jadi penghambat itu. Maka makin pekah, makin dekat dengan Allah SWT, maka makin berpengaruh kehusyuan tentunya. Di kampung paman saya di daerah Seragi, Banten, kalau kita meninggal, kita harus banyak uang. Karena kalau banyak uang, bisa banyak orang yang menyolati kita. Karena di sana sudah ma'ruf, setiap orang yang menyolati akan diberi uang minimal per orang 5.000, standarnya 10.000. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang di sana, mengingat kebiasaan ini sudah melekat erat di masyarakat, sementara paman saya ingin banyak yang menyolati ketika dia meninggal kelak. Sampaikan hadis Nabi SAW. Ini bukan masalah 5.000, 10.000. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, sampaikan apa adanya, selebihnya tawakal kepada Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang mensolati jenazah dapat 1 qirat pahala. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu 1 qirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Ini bukan 5.000, 10.000. Nggak usah ditawarin duit, harusnya dia saat datang, dia sudah tahu 1 qirat. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan, dapat 1 qirat lagi. 1 qirat pahala. Tahu gunung Uhud itu besarnya, diameternya itu 3 km. Gunungnya besar, gitu kan. Luar biasa pahalanya gitu. Kenapa harus terpengaruh dengan itu? Sampaikan. Jadi ini harus disampaikan apa adanya, tidak usah khawatir. Ya, walaupun itu sudah melekat, hidayah di tangan Allah SWT. Kita tugasnya menyampaikan. Saya di sini teriak-teriak bicara, subhanallah.
kita bicara seperti ini, saya ikhwani, wallah, demi Allah saya tidak pernah programin. Kadang-kadang saya datang, saya nggak belajar nih, saya nggak baca. Nanti di sini baru saya buka. Apa yang saya loncarin kayak terbuka, bicara begitu saja ngalir. Saya berpikir kadang-kadang kalau saya pulang, subhanallah, dari mana ilmu yang saya dapatkan ini? Saya berpikir kayak Allah ngalirkan begitu saja gitu kan. Dan tugas saya hanya menyampaikan. Allah ingatkan, oh kisah ini terlintas saya sampaikan. Saya nggak pernah siapkan ini. Saya nggak siapkan, alhamdulillah, tapi begitu datang saya ngomongin. Setiap hari masuk di WhatsApp, di SMS, Ustaz jazakallah khair, saya berubah, saya suami istri, saya jadi taubat, saya jadi tinggalkan riba, saya jadi gini. Karena dengar ceramah Ustaz, lisan saya cuma bisa mengatakan alhamdulillah. Tugas saya cuma menyampaikan. Selebihnya hidayah di tangan Allah. Teman kita dari Amerika, dari Prancis, dari Jerman, dari mana-mana nih pada hubungin saya nih. Ustaz terima kasih, ada yang difoto di WhatsApp dikirim. Ini Ustaz saya lagi dengar dosa besar ke-42, dosa besar ke-58, dosa besar yang begini. Alhamdulillah, tugas kita menyampaikan. Mau itu sudah ngakar, mau tidak ngakar, bukan urusan kita. Allah bisa hilangkan. Sampaikan saja apa adanya. Daripada 5.000, 10.000, sebelum sholat disampaikan. Gitu kan? Kalau bisa sempat sampaikan. Kalau ini pahalanya satu gunung, satu kiron, ikhlaskan niat datang, bukan karena duit 5.000 atau 10.000-nya. Gak usah khawatir insya Allah. Kalaupun ada orang, memang kalau ada yang sholat lebih banyak, itu lebih mudah untuk mendapatkan ya syafaat, karena kalau mereka berikan kesaksian, Allah terima kesaksiannya. Dalam hadis Bukhari pernah ada jenazah lagi lewat, lalu kata para sahabat, ini orangnya kurang baik nih, jadi rupanya punya beberapa kesalahan. Kata Nabi SAW, hati-hati, perkataan kalian bisa jadi saksi, gitu kan. Lalu lewat jenazah yang lain, lalu para sahabat mengatakan, orang ini baik nih. Kata Nabi SAW, perkataan kalian akan jadi saksi, sesungguhnya kalian saksi Allah di muka bumi, gitu kan. Jadi artinya bisa berlaku tuh apa yang kalian ucapkan. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Kata Nabi SAW, udhkur mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Tidak usah bicara keburukannya lagi kalau sudah meninggal. Udahlah, udah berlalu sudah, maafin saja, gitu kan. Seperti itu. Bolehkah memberikan denda berupa uang dalam sebuah transaksi dengan maksud untuk menertibkan atau menghindari penipuan? Misal, pemilik barang ingin menjual barangnya dengan cara dengan cara cicil melalui perantara. Ketika perantara memperoleh pembeli, maka si perantara ini mendapatkan komisi. Namun jika ada pembeli yang batal membeli setelah cicilan berjalan, maka si agen itu dikenakan denda. Tentu kalau memberikan bonus karena orang itu mendatangkan pembeli, karena menjual barang itu boleh, itu nggak masalah, kan itu sebagai jasa dia. Tetapi denda nggak boleh, denda nggak boleh. Denda masuk dalam masalah riba, nggak boleh. Denda dengan alasan apapun tidak ada dalam Islam. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Pernah ada yang kirim kepada saya, ini ada fatwa menyampaikan kalau boleh denda sebagai bentuk iqab, ya hukuman. Tapi ini tidak benar. Allahu a'lam, tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah ajarkan adanya hukuman seperti ini. Tidak pernah ada penalti di zaman Nabi SAW, tidak pernah ada. Yang ada, ini nggak bayar utang ya Rasulullah, maafin. Nabi SAW suruh maafin, bukan disuruh tambah penalti, nggak ada. Maafin. Yang memaafkan ya, orang yang membayar utang, gitu kan? Orang yang kalau dia nagih utang kemudian dia maafkan, tidak bisa bayar utangnya dimaafin, dia akan diberikan pilihan dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat, gitu kan? Jadi maafin saja, dapat bidadari itu. Alhamdulillah, ini pertanyaan terakhir, kalau tidak akhwat protes nanti. Ustadz, bagaimana jika sutra kita akan terputus karena dilalui oleh anak-anak kecil? Ini sudah saya jawab tadi. Ana pernah mendengar bahwa hitungan pahala solat kita ada dihitung 1/8, 1/6, 1/10 dan seterusnya. Apa ada hadis sahihnya? Hadis sahih itu. Hadis sahih yang saya tahu. Allah alam, yang saya tahu ini diriwayatkan dalam ahli sunan, gitu kan? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan semua ini tentang Nabi SAW mengatakan ada yang tidak menerima sholatnya kecuali seperbegini, kecuali begini, sampai dikatakan 1/10. Itu ada. Mengenai panggilan sayang antara suami istri, ada yang satu sama yang lain saling panggil umi dan abi, adik dan kakak dan lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama itu panggilan baik, panggilan sayang, nggak masalah. Yang penting jangan anggap betul istrinya sebagai umi, gitu kan? Itu nggak boleh, hukumnya lain. Kalau seorang laki-laki mengatakan kamu seperti ibu saya, itu nggak boleh, itu dosa sendiri, itu nggak boleh. Nggak boleh juga sih istri mengatakan ini seperti ini abi saya, bukan suami, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya panggilan-panggilan sayang, nggak ada masalah insya Allah. Boleh saja, selama itu panggilan positif, boleh dipakai dalam suami istri. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan saya lupa nih, tapi yang pekan lalu, insya Allah nanti pekan depan lah ya. Kalau sudah bertanya ya sudah, alhamdulillah. Saya juga sebagai penutup saya ingin sampaikan teman-teman sekalian,
Saya sekarang lagi meminta supaya teman-teman yang hadir ataupun yang mendengarkan ceramah kita, kalau Anda punya peluang-peluang yang Allah mudahkan untuk menjadi RT di sekitar tempat kita tinggal, menjadi RW, menjadi lurah, camat, mungkin pada tingkat level lebih tinggi, wali kota kah, gubernur kah, ada mungkin yang lebih tinggi lagi sampai ke presiden, silahkan tempuh itu. Apalagi kalau sudah mengikuti dakwah sunnah, kan itu. Karena ini penting, ya, ini penting. Jangan malah keluar. Saya kemarin didatangi oleh satu orang teman-teman kita dari aparat polisi kepolisian. Rupanya jabatannya sudah cukup bagus. Dia datang ke saya, Ustadz, saya ngajukan resign, mau keluar Ustadz. Kenapa Pak mau keluar? Iya karena saya dilarang berjenggot di kepolisian. Saya bilang gini Pak, sebentar. Bapak disuruh, Bapak cuman diejek, ditegur, atau memang akan dipecat kalau pelihara jenggot? Bedakan. Kalau cuma ejekan, kalau cuma singgungan, nggak usah keluar, jangan keluar, biarin aja. Udah orang bicara itu biasa gitu. Sampai nanti Anda target punya jabatan tertentu. Karena kalau kita sudah paham sunnah, kita sampai pada jabatan tertentu, nanti dengan jabatan itu kita bisa terapin sunnah di instansi kita. Selama ini dakwah sunnah ini merayap di bawah nih. Orang-orang yang di atas ini pada belum paham nih. Berapa banyak wali kota, gubernur, mungkin juga sampai presiden dan wakil presiden mungkin belum paham sunnah itu seperti apa, sehingga bisa saja isu-isu yang tidak baik disampaikan ke mereka tentang dakwah sunnah. Satu instruksi bisa memberhentikan dakwah sunnah ini, gitu kan? Jadi saya kemarin juga kedatangan ada orang yang mengatakan, Ustadz RT nih, tapi pas 17 Agustus kita buat acara ada musiknya, kebetulan alhamdulillah sudah ikut pengajian. Saya bilang coba ubah, Anda kan RT bisa ubah program, daripada lomba makan kerupuk, lomba kelereng, gak ada gunanya. Coba lomba ceramah, lomba cerdas cermat. Kalau ada orang muslim bisa kok. Lomba sesuatu yang bermanfaat lah. Banyak kan, masa tidak ada program pendidikan yang bisa diterapkan? Terapkan itu, kan bagus ya. Bukan mustahil. Kalau mayoritas muslim, lomba buat ibu-ibu hafal juz amma, yang paling banyak hafalannya dapat apa? Bisa, bukan mustahil. Surah tertentu, bacaannya yang paling benar. Misal sederhana, daripada lomba kelereng, apa manfaatnya? Itu kan, kelerengnya jatuh atau tidak, nggak ada manfaat. Saya subhanallah kadang-kadang lihat, maaf kalau teman-teman yang buat program ini, saya bukan menyalahkan Anda, tapi saya berpikir apa manfaatnya? Lomba makan kerupuk, nyusahin diri, ambil kerupuknya makan kan enak. Ini susah-susah ngapain gitu? Apakah itu ada prestasinya karena menang makan kerupuk? Subhanallah. Itu bukan lomba karung lah, apalah. Saya lihat itu subhanallah tidak ada. Allahu a'lam ya, memang hiburan, tapi coba hiburan itu dihubungkan dengan hal yang bermanfaat, kan gitu bisa ya. Nah, insya Allah bisa, mungkin bisa kita buat planning program. Allah alam, itu yang saya ingin sampaikan supaya memang teman-teman kita ini insya Allah bisa lebih menjelaskan masalah-masalah sunnah gitu kan. Jadi kepada kaum muslimin lebih jauh, mudah-mudahan bisa lebih memahami, dan itu insya Allah termasuk amal jariyah. Allahu alam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.